tertib pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Saya ingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, politisasi agama. Tidak, jangan. Setuju? Jokowi tegas mengingatkan bahaya politisasi agama untuk Pilpres 2024. Ayo dukung bersama, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada acara Munas HIPMI ke-17 yang diadakan di Surakarta, momen yang juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Gibran Raka Buming Raka hingga Puan Maharani itu, Presiden Jokowi tanpa basa-basi langsung menyampaikan pesan terkait Pilpres 2024. Hal yang menarik perhatian saya adalah ketika Jokowi seperti meminta agar Pilpres 2024 jangan sampai berlangsung panas. Para kandidat bersaing, boleh juga suasana sedikit menghangat, tetapi tensinya jangan sampai menjadi panas. Malah Presiden Jokowi berharap situasi bisa kondusif suhunya, kalau bisa dingin atau sedikit menghangat masih oke lah. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang memerintah sejak 2014 lalu ditambah dengan fakta sejarah pesta demokrasi yang terjadi pada Pilgub DKI 2017, juga pemilihan kepala daerah lainnya, termasuk Pilpres 2 edisi terakhir, Jokowi lantas menyerukan agar jangan menggunakan atau jangan sampai terjadi politisasi agama dalam Pilpres 2024. Berkali-kali Pak Jokowi menekankan akan hal itu, pertanda bahwa ini menjadi hal yang sangat serius dan jangan sampai ada yang memakai sebagai strategi untuk meraih kekuasaan pada Pilpres 2024 nanti. Kalau kita ingat, sudah berkali-kali Presiden Jokowi berbicara atau lebih tepatnya mengingatkan bahwa untuk Pilpres 2024 nanti bangsa kita harus berhati-hati. Jangan sembrono, jangan tergesa-gesa, dan kali ini pesan beliau semakin jelas. Jangan bawa urusan agama atau politisasi hanya untuk meraih kekuasaan. Jokowi tentu tahu bagaimana repotnya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA. Jokowi tentu masih ingat kepedihan yang harus dirasakan yang mungkin bercampur dengan kemarahan ketika visi besarnya untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta supaya penanganan masalah-masalah di Jakarta bisa terselesaikan dengan jauh lebih baik ketika ada Ahok di sana, jadi berantakan semua gara-gara strategi politik ayat dan mayat yang mendudukan orang yang gak bisa kerja dan seperti bermusuhan dengan pemerintah pusat. Dampaknya dari semua itu bahkan masih terasa hingga saat ini. Jokowi juga pastinya menyesalkan penggunaan uang negara yang sebetulnya bisa dihemat atau dipakai membangun infrastruktur, tetapi terpaksa harus keluar untuk mengamankan aksi-aksi yang tidak penting, bahkan bisa dibilang tidak bermutu dari kelompok yang membawa urusan agama ke pentas politik nasional oleh kelompok tertentu. Jadi sebagai presiden yang sudah berbuat banyak selama 8 tahun terakhir ini, Jokowi sampai mati-matian agar jangan ada lagi politik sara atau politisasi agama. Berarti strategi jahat itu pernah dilakukan dan sudah terbukti membawa dampak yang sangat merusak bagi bangsa ini. Jadi rasanya kita sangat maklum kalau Jokowi lantas menjadi sangat kecewa kepada seorang Surya Paloh yang katanya sahabat sejati pemerintah yang sampai kini masih berada dalam koalisi pemerintahan. Tetapi kayak menutup mata terhadap sosok yang sangat berperan dalam menciptakan suasana yang tidak kondusif karena politisasi agama, tetapi orang itu malah menikmatinya demi ambisi duduk sebagai gubernur DKI Jakarta. Kok orang model begini malah sedang dicobanya untuk ditawarkan kepada rakyat agar kalau memungkinkan bisa terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Sebaiknya sih jangan sampai rakyat Indonesia mengikuti jejak kebodohan dari 58% warga Jakarta yang sejak awal sudah memilih pemimpin yang kini terbukti tidak bisa bekerja tetapi meninggalkan noda hitam dalam sejarah politik dan merusak kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara karena menikmati politik sara dan politik identitas demi ambisinya meraih kekuasaan. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.
Jokowi pamer panggilan akrab buat Biden, Jinping, Putin, SBY, AHY auto kicap, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mentang-mentang pernah jadi presiden selama 2 periode, SBY kerap melontarkan pernyataan yang terkesan sok pintar dan sok ngatur. Sama saja dengan anaknya, AHY, sang ketua umum Partai Demokrat. AHY ini hanya bisa menyombongkan jabatan presiden bapaknya, karena dia sendiri memang tidak punya pengalaman sama sekali sebagai pejabat publik. Sementara yang disombongkan, yang dipuja-puja, yang katanya bikin rakyat rindu, justru dikenal publik dengan proyek mangkrak dan kasus-kasus korupsinya. Bahkan hingga sekarang ini masih saja Partai Demokrat dipermalukan dengan kasus-kasus korupsi oleh kadernya. Misalnya yang epik itu kan kasus korupsi dengan rekor pelaku termuda, yakni Nur Afifah Balkis, mantan bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Lalu ada lagi kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Sementara Andi Malarangeng yang pernah dipenjara karena kasus korupsi dijadikan sebagai petinggi partai. Aneh apa nekat ini gak tahu deh kita. Jadi mereka ini terus saja meremehkan segala kemampuan dan kerja keras Presiden Jokowi selama ini. Padahal sebenarnya berbagai pernyataan yang menyerang pemerintahan Presiden Jokowi itu semata-mata adalah upaya untuk meningkatkan elektabilitas partai agar perolehan suara tidak turun lagi, seperti yang didera Demokrat dalam 2 pemilu terakhir. Yang kedua adalah tentu saja untuk mengantarkan AHY masuk dalam arena Pilpres 2024. Nah, adanya KTT G20 yang digelar di Indonesia pun tidak luput dari olahan caper SBY dan AHY, dan itu sudah mereka eksekusi sejak beberapa bulan silam. Ingatkan, dalam pernyataan HUT kemerdekaan RI tahun ini, SBY tidak ikut hadir, itu karena SBY pergi ke Malaysia. Dalam salah satu kegiatannya di sana, SBY memberikan kuliah umum di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dalam pidatonya itu, SBY mengkritisi situasi anggota G20 yang terpecah belah di tengah krisis global. Kemudian, pada pertengahan Oktober, SBY kembali bersuara ke arah negara-negara G20, meminta para pemimpin negara G20 menurunkan ego untuk mengatasi persoalan global dengan cara negosiasi dan perundingan. Bukannya memang itu ya tujuannya digelar KTT G20 untuk negosiasi dan perundingan? Kok kayak sok ngajarin, tapi yang diajarkan itu memang sudah diketahui oleh yang diajarin. Dan memang yang bisa dilakukan oleh SBY hanya ngoceh di luar sana ya, hanya talking-talking. Sementara yang bisa talking dan action itu kan Presiden Jokowi. Ya wajar kan kalau didiamkan saja oleh Presiden Jokowi. AHY pun tidak ketinggalan ikutan sok sumbang saran buat negara-negara G20. Kayak dia bisa aja ngurus negara. Ngurus satu wilayah terkecil di Indonesia saja belum pernah. Jadi rupanya ada proyek AHY yang bekerja sama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia berbentuk seminar. Nah, hasil seminar itu kata AHY akan disampaikan ke forum G20. AHY pun menyebut bahwa pertemuan G20 jangan hanya jadi gimmick politik. Emang AHY ada diundang di forum G20? Kayaknya gak ada tuh berita AHY ke Bali. Artinya apa yang dikatakan AHY soal hasil seminar itu sekedar semacam pengajuan proposal, entah ke siapa, agar dia diundang jadi pembicara di acara G20. Ya caper juga sih namanya. Dan tidak berhasil. Kemudian diberitakan bahwa AHY dan SBY bertolak ke Jerman. Katanya di sana ada acara dari para mantan presiden berbagai negara. SBY kembali menyerukan agar para pemimpin dunia menurunkan ego untuk mengatasi persoalan global. Sesudah saya baca beritanya, ternyata acara di mana SBY berbicara itu yang katanya dihadiri oleh para mantan pemimpin negara-negara dunia. Nah, acara itu ternyata digelar atas inisiatif salah satunya The Yudhoyono Institute yang direkturnya adalah AHY sendiri. Makanya AHY pun juga ikut bicara di forum itu. Oh, jadi mereka bikin acara sendiri untuk menyediakan panggung SBY dan AHY tampil. Ketahuan dong. Ini sih namanya modal sendiri ya, bukannya dipilih karena dinilai punya kemampuan. Seperti berbagai penghargaan yang diterima oleh Presiden Jokowi itu loh. Nah, sampailah kita ke gelaran KTT G20 yang dinilai sangat sukses. Karena semua acaranya spektakuler dan berjalan dengan lancar, terlihat senyum lebar para pemimpin negara G20 setiap kali mereka bertemu dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun menuai banyak pujian dari para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan pujian kepada Presiden Jokowi saat membuka sesi 3 KTT G20. Joe Biden menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat. You've done a tremendous job. You've done a great job. Demikian kata Joe Biden.
Di mana sebelumnya diberitakan juga bahwa Joe Biden memberikan salam hormat kepada Presiden Jokowi saat disambut kedatangannya di venue KTT G20. Apresiasi juga datang dari Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyatakan Presiden Indonesia telah berhasil mendorong dialog dan meraih beberapa kesepakatan di antara negara G20 di tengah situasi yang menantang. Presiden Turki Erdogan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi. Bahkan Rusia yang presidennya tidak hadir langsung di Bali juga memberikan pujian terhadap hasil KTT G20 termasuk peran tuan rumah Indonesia. Deklarasi yang dihasilkan KTT G20 di Bali disebut Rusia berhasil menetralisir agresi liar Barat dan mencapai kompromi. Intinya Rusia tidak merasa dipojokkan oleh deklarasi tersebut, walaupun Presiden Jokowi sendiri menyuruhkan untuk menghentikan peperangan. Presiden Jokowi memang punya aura yang hangat dan akrab ya. Banyak beredar video yang memperlihatkan kedekatan dan keakraban antara Presiden Jokowi dengan para pemimpin negara-negara G20, termasuk dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang saking akrabnya Presiden Jokowi berhasil membuat Joe Biden gak jadi pulang cepat. Awalnya Joe Biden berencana pulang di hari pertama KTT, itu tanggal 15 November. Menurut Presiden Jokowi, karena Joe Biden mau mempersiapkan pernikahan cucunya. Jadi, ini Pak Jokowi yang cerita ya, namun akhirnya Joe Biden mengikuti KTT hingga akhir acara. Saya kira pujian dan apresiasi dari berbagai pihak kepada Presiden Jokowi sudah bikin SBY dan AHY terbungkam. Mereka yang sok ngajarin, sok pintar, dan sok ngatur itu pasti di dalam hatinya mengakui bahwa acara G20 di Bali memang hebat seperti yang dipuji oleh Joe Biden. Apalagi acara jamuan makan malam yang sungguh spektakuler itu ya, di mana SBY sendiri turut hadir sebagai undangan. Namun yang paling bikin kicep SBY dan AHY adalah ketika Presiden Jokowi memamerkan kedekatan yang sungguh akrab antara beliau dengan para pemimpin negara adidaya. Padahal SBY dan AHY ketika berada di Jerman juga sebenarnya memamerkan kedekatan mereka dengan para mantan pemimpin negara-negara lain. Walaupun ketahuan bahwa forum itu mereka bikin sendiri ya. Ada standar tinggi yang hendak dicitrakan oleh SBY dan AHY. Mungkin sebagian besar juga mau menunjukkan bahwa AHY ini walaupun belum pernah jadi wali kota, tapi pergaulannya sudah jauh akrab gitu dengan para mantan presiden. Namun citra itu tidak ada artinya, jadi mentah. Ketika Presiden Jokowi menceritakan sedekat apa beliau dengan para pemimpin negara adidaya, ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat berbincang dengan beberapa pemimpin media massa sebelum beliau bertolak ke Bangkok pada Kamis lalu 17 November. Yakni panggilan spesial dari Presiden Jokowi buat para pemimpin dunia. Buat Joe Biden, Presiden Jokowi memanggilnya dengan sebutan My Senior. Sedangkan buat Presiden China, Xi Jinping, Presiden Jokowi memanggilnya dengan sebutan Big Brother atau kakak besar. Sementara buat Presiden Rusia Vladimir Putin, sapaan akrab dari Presiden Jokowi adalah My Brother. Wah, sudah kayak bestie ya. Sementara SBY dan AHY hanya bisa ngoceh sendiri tanpa kejelasan siapa yang mendengarnya atau bicara di forum yang digelar sendiri. Berusaha mengecilkan kinerja dan hasil kerja seorang Jokowi, lagak lebih hebat dan pintar daripada Presiden Jokowi. Ternyata Presiden Jokowi malah udah kayak bestian sama Joe Biden, Xi Jinping, dan Vladimir Putin. Auto kicep dong ya. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?